ketiga ingin mengeksplor kuliner yang ada di daerah Glodok. Ikutin keseruan kita ya. Halo semuanya. Kali ini kita berada di kawasan Glodok, salah satu kawasan yang paling bersejarah nih di Jakarta. Kalau ngomongin tempat yang penuh bersejarah Jakarta, Glodok wajib banget masuk list. Kawasan ini juga dikenal sebagai pecinan terbesar di Indonesia. Dan ternyata usianya sudah ratusan tahun loh. Dulu, pada masa Batavia atau Jakarta zaman kolonial Belanda, Glodok jadi tempat tinggal masyarakat Tionghoa setelah peristiwa besar tahun 1740. Nah, dari situ kawasan ini terus berkembang sampai akhirnya jadi pusat perdagangan yang super duper ramai. Nah, sampai sekarang vibes Glodok masih khas banget kan? Mulai dari gang-gang kecilnya, toko elektronik legendarisnya, pasar tradisional, sampai aroma makanan yang bikin lapar terus nih, ya. Di sini juga banyak kuliner khas Tionghoa yang sudah terkenal dari generasi ke generasi. Di tengah hiruk-pikuk Glodok yang legendaris, ada satu aroma mentega panggang yang menyeruak di antara deretan toko elektronik dan kuliner legendaris. Bukan nasi campur, bukan juga kopi jadul. Kita bicara soal fenomena baru yang bikin orang rela antri panjang, yaitu Little Salt Bread. Little Salt Bread ini seolah membawa angin segar di kawasan kota tua. Tepatnya mungil, clean, dan sangat modern. Tapi jangan salah, meski tempatnya kecil, produksi rotinya nggak pernah berhenti. Kamu bisa melihat langsung proses bakingnya, bau menteganya. Duh, jangan ditanya, benar-benar menggoda iman. Sekarang, mari kita bicara soal bintang utamanya. Begitu gigitan pertama, kamu bakal ngerasain tekstur luar yang crunchy, tapi bagian dalamnya sangat lembut dan chewy. Rahasianya ada di kualitas butter yang melimpah. Perpaduan rasa gurih dari mentega yang lumer di dalam bertemu dengan letupan rasa asin dari kristal garam di atasnya menciptakan harmoni yang pas banget. Nggak terlalu manis, nggak bikin enak. Ada varian rasa juga, mulai dari yang plain, keju, sampai coklat. Tapi jujur, yang original tetap juaranya. Sedikit tips buat kamu, datanglah lebih awal atau di hari kerja kalau nggak mau kehabisan. Oke guys, sekarang kita berdua salt bread. Di sini kita beli salt bread yang plain. Original. Dengar, ini secara tekstur keras seperti apa tuh? Croissant atau croissant. Ini kita belah dua dulu untuk lihat isinya. Iya, sini. Jadi di dalamnya itu dia kopong. Kita coba dulu ya. Karena dia namanya salt bread, jadi rasa salt butternya itu kerasa. Terus juga dalamnya itu moist. Di luarnya itu crunchy, dalamnya moist. Coba. Kopi Jau merupakan salah satu kopi legendaris yang unik yang terletak di kawasan Pecinan Glodok, area Pasar Petak 9. Berdiri sejak tahun 1943, kedai ini sangat legendaris di area Pasar Petak 9 yang mempunyai suasana kopi tiam jadul yang masih kental hingga saat ini. Uniknya, meski bernuansa pecinan, kopi di sini diseduh menggunakan metode pasir ala Turki. Jadi, bubuk kopinya dimasak di atas wajan berisi pasir panas sampai mendidih. Selain menyajikan kopi hitam pekat khas seduhan pasir, menu ikonik yang paling sering diburu wisatawan di sini adalah butter coffee, kopi mentega dan kopi susu pancoran. Untuk pendampingnya, mereka menyediakan camilan sederhana yang pas untuk sarapan atau bersantai, seperti aneka roti bakar dan camilan pasaran lokal. Oke guys, sekarang kita lagi bergeser ke Jau Coffee. Nah, kita lagi mau nyobain nih, ada dua varian kopi. Yang satu ini ada kopi ketinggian, dan yang satunya lagi ada kopi susu gula aren. Nah, kopi susu gula aren ini kita ada kopi susu percampuran susu segar, terus gula aren yang pas banget. Ayo kita cobain ya.
Ini tuh enak banget, aku suka. Seger parah. Cobain deh yang bagian panjoran. Kalau yang pancoran kita cobain. Kalau yang pancoran kan dia ada perpaduan dari cinnamon sama gula aren, tapi kurang berasa karena dingin. Mungkin cuma berasa kopinya doang. Pancorannya yang pancoran ada. Gimana rasanya? Buat kopinya sih nggak terlalu strong ya, cuman Ya. pas nih mau Kalau buat yang nggak terlalu suka kopi americano gitu. Ya. Untuk kopinya balance? benar. Ya mungkin karena dia dingin ya, jadi nggak terlalu terasa. Cinnamonnya. Ya. Ada tapi sedikit. Untuk teman-teman yang mau cobain Jauh Kopi bisa datang aja ke area Glodok ya, ditunggu. Yeay! Nah, kita sudah sampai di Petak 6 Glodok. Salah satu spot hits di kawasan Glodok yang lagi ramai banget dikunjungi. Dulu, tempat ini merupakan bagian dari kawasan pecinaan tertua di Jakarta yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun sekarang, Petak 6 disulap jadi area kuliner modern tanpa menghilangkan nuansa heritage-nya. Jadi, kita bisa ngerasain suasana jadul tapi dengan vibes yang lebih kekinian. Nah, di sini letak serunya. Pilihan makanannya juga unik-unik banget loh, guys. Yuk, kita cobain dulu yang cukup unik dan sangat ikonik, yaitu bapau panggang khas Taiwan. Nah, sekarang aku mau nyobain salah satu jajanan yang katanya wajib banget dicoba kalau ke sini, yaitu Woi Ai Pao. Tempat ini udah jadi salah satu jajanan favorit di Glodok sejak lama dan terkenal banget di kalangan pecinta kuliner khas Tionghoa. Nama Woi sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang punya arti kurang lebih aku suka atau kesukaan. Jadi nggak heran kalau tempat ini punya banyak pelanggan setia dari generasi ke generasi. Fun fact-nya, bakpao sendiri awalnya berasal dari budaya Tiongkok dan dulunya sering dijadikan makanan praktis karena gampang dibawa dan mengenyangkan. Seiring waktu, bakpao akhirnya berkembang di Indonesia dan jadi salah satu kuliner khas yang identik banget sama kawasan pecinan seperti Glodok. Hai, selanjutnya kita akan mereview pao. Terus ini kita beli dua rasa. Yang pertama ini ada rasa Chicken black pepper. yang kedua ada rasa red bean. Sekarang kita mau coba kotek dulu yang chicken black pepper. Kita mau coba. yummy. Yang standar chicken black pepper aja sih. Yang bikin dia menarik karena dia di ovennya pakai tandur. Karena dia ada topping wijennya jadi bikin tambah wangi. Wangi pawonnya, terus isiannya bener-bener black pepper banget. Rasa si black peppernya rasanya gurih, ada sedikit manisnya juga lagi. Harga 23.000 worth it sih, ini lumayan gede kok. Isinya juga full Banget. Akan coba yang red bean atau kacang merah gitu. yummy. Dia ada gurih-gurih dari wijennya juga guys. Buat yang nggak terlalu suka manis cocok sih, ini soalnya nggak terlalu manis. Rotinya juga empuk. Rotinya tuh agak menarik kayak cumi gitu si paunya. Iya, dalamnya cumi lembut, tapi ada kriuk dari crispy dari karena dia dipanggang. Jadi luarnya crispy, dalamnya cumi dan lembut. Nah, Dan rujak juhi dengan nama menu rujak Shanghai. Kalau dengar kata rujak, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Pasti buah-buahan segar, kayak mangga muda atau nanas dicocol sambal garam kan? Tapi, ada satu rujak yang benar-benar beda dan sektenya paling unik di Jakarta. Namanya rujak Shanghai. Tapi, jangan terkecoh sama namanya. Kuliner ini sama sekali nggak berasal dari kota Shanghai di Cina loh. Rujak ini asli lahir di kawasan pecinan Glodok, Jakarta Barat sekitar tahun 1950-an.
Nah, makanan terakhir yang kita coba hari ini ada namanya rujak Shanghai. Rujak Shanghai yang itu isinya ada bayam, ada cumi, ada ubur-ubur, ada timun. Terus di atasnya ini peanuts Sama ada saus sama red sauce. Iya. Red Kita sauce. kasih sambal dua ya. Ini kita pertama kali semuanya nyobain. Jujur pertama kali banget ini squid. Aku pengen timun aja aku. Tapi itu udah di blend Udah. Enak. How. Untuk tesnya gimana Kak rasanya? Kalau sausnya ya? Nggak ada Kalau rasanya sih. sausnya Dia itu kenyal-kenyal. hambar. Agak hambar, nggak terlalu kerasa, tapi ada hint manisnya. Kalau yang ubur-ubur dia rasanya nggak ada rasanya, Ini plain. harus diaduk nggak sih? Nggak. Tapi dia teksturnya kenyal dan nggak ada garing gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada bau amisnya juga sih. Squidnya itu juga dia Bagus. kenyal. Kalau yang ubur-ubur dia teksturnya lebih lembut, nggak sekenyal yang squid. Tapi cuminya nggak ada. Jadi sekian dari kelompok kami kulineran di channel Glodok. Oh, jajanan rasanya enak-enak dan harganya masih affordable. Terima kasih sudah mengikuti